dua saksi ya? Sama aja. Dari keterangan ahli ini yang pasti bahwa nggak ada hubungannya dengan terdakwa ya, karena terdakwa nggak ada perintah untuk dan teror segala macam bisa diakibatkan kena. Tapi faktanya setelah dipindahkan masih bisa di copy dan masih bisa kita lihat di sini. Berarti segala kerusakan ada hubungannya dengan teror. Itu aja. Tadi kan menjelaskan, ini kan sebenarnya titik temu yang diberikan adalah siapa yang merusak, bukan Iya, jadi kan dalam dakwaan itu kan sehingga mengakibatkan tidak dapat diperlukan. Nah, nyatanya masih bisa dikopi. Mana yang rusak itu siapa yang rusak, ada hubungannya dengan dan juga rusaknya itu setelah mulai error segala macam tanggal 12 atau 13, sedangkan dipindahkannya tanggal 9. Bukan juga terus dan sangat tidak 11 baru ada error di tanggal 12. Ya kalaupun ada rusak ya penyidik karena pun diambil dari penyidik dan itu penyidik dapat dari Baikuni ya. Bukan dari terdakwa Hendra Kurniawan maupun Agus Nurpatria barang di pihak tersebut. Oke. Kalau terkait dengan tadi saksi yang Tadi itu enggak begini. Yang pasti keterangan dia di dalam BAP adalah berdasarkan ya istilahnya majelis hakim itu kan sama aja seperti diarahkan ada gitu kan ya. Sehingga ada 10 halaman penjelasan dari penyidik. Nah dari penjelasan ini dia hanya dua poin jawaban dia menerangkan bahwa tidak sesuai SOP. Tidak sesuai SOP dan tidak menunjukkan SOP yang mana, kalau undang-undang di undang-undang yang mana, perkap yang mana, pasal berapa, bunyinya apa juga nggak disebutkan ya. Kemudian tidak ada laporan, ternyata ada laporan. Saya tunjukkan ini ada surat perintah, ya berarti sesuai dengan SOP dong, ada surat perintah. Surat perintah ditandatangani oleh Hendra. Saya tanya, apakah Hendra orang yang berwenang mengeluarkan surat perintah? Dia bilang iya berwenang. Oke, surat perintah ini berisi antara lain untuk melakukan lidik dan koordinasi dan instansi terkait. Nah, sekarang apakah sudah pernah lihat ini? Belum, baru lihat di sini. Ya, Pak. Kemudian ditanya oleh hakim, kalau saja ini saudara lihat pada waktu itu, apakah keterangan saudara juga akan seperti yang di dalam berita acara? Dia jawab tentunya tidak. Nah oleh karena itu bagaimana dengan keterangan saudara berita acara? Ya dia cabut karena keterangan saksi atau keterangan ahli ialah yang ia nyatakan juga sidang. Nah, jadi dari keterangan saksi itu tadi tidak ada pelanggaran SOP dan ternyata karena dia dikatakan melanggar SOP tidak ada laporan, ternyata ada laporan khusus. Berdasarkan cerita dari penyidik yang 10 halaman dan kalau mau jadi perbandingan BAP tersebut hanya 17 halaman. 10 halaman tuh udah 3/4-nya tuh dihabiskan oleh keterangan dari penyidik yang tanpa disertai dengan dokumen-dokumen yang lengkap, bisa kita bilang. Walaupun tadi itu di luar dari jam operasional yang disebutkan saksi ya Pak. Oke. Dia bilang jam operasional itu jam 3 sampai dengan jam 3 sore ya. Jadi seakan-akan kesannya pertanyaan jaksa itu ini jam berapa orang kejadiannya aja sekitar jam 5. Berarti kan surat perintah ini diterbitkan di atas jam 5 sore sementara jam kantor sudah tutup. Loh, saya tanya dalam hal terjadi bisa tidak pidana malam di atas jam sekian, apa harus nunggu besok sprintnya? Tentunya tidak, dan umum itu terjadi ya. Nah, bahwa saya kasih contoh, ada orang mengantarkan surat ini katakan jam 4 sore, apakah orang yang mengantarkan surat ini harus disuruh kembali dulu besok pagi baru disuruh datang lagi ya? Jadi saya mencoba untuk mari kita sama-sama di persidangan ini
mencari mengungkap kebenaran yang material. Jangan kebenaran formal seperti itu tadi. Apa jam 3, happy semua jaksa penyidikan. Seolah, wah, I got it, seolah begitu. Hakim bilang jam 5 selesai, kita selesai sidang. Ya kesannya itu malah tadi ada kalimat yang sangat tidak etis ya. Kami meragukan, ada kan kalimat dari jaksa, kami meragukan keabsahan dari surat itu. Ya lapor aja bahwa Hendra dikatakan aja Hendra memalsukan surat, membuat surat palsu atau apa gitu. Tapi bagaimana juga itu juga tadi saksi Radite menyatakan surat apapun yang keluar itu pasti ada di urtu di urusan bagian TU-nya. Jadi sebetulnya surat itu kan ada nomornya, sudah barang tentu pasti terdaftar. Ya udah Tadi Hakim bilang gini kan, tanyakan saja sampai yang buat, bener apa enggak? Hendra yang buat, selesai kan? Ya Hendra yang buat kan. Dan dia berwenang untuk membuat tanda tangannya kan dia berwenang. Jadi berlebihan lah kalau ada kalimat kami mencurigai bahwa surat ini nggak sah dibuat kemarin atau gimana, dibuat Hendra baru beberapa hari setelah peristiwa itu dia langsung dipatsuskan kok. Emang dia masih boleh ngetik-ngetik, masih boleh stempel kan enggak. Jadi berlebihan lah, lebay ya. Satu hal yang menarik, di dalam sprint itu Agus Nurpatria sebagai hakim. Artinya dia berhak untuk memerintah siapapun terkait dengan perkara yang penyidikan ini, termasuk pemerintah Irfan. Karena saksi terkait termasuk Barat. Oke. Bang, ada tanggapan nggak terakhir dari saya? Tadi kan dalam video yang diperlihatkan ada saksi kodir ternyata di situ, dan hakim juga sempat heran. Ini kenapa nggak diperlihatkan? Ada tanggapan nggak soal itu? Saya cuma lihat lucu aja lari-lari gitu. Saya tanya sama dia itu siapa? ART ini. Siapa tuh? Kodir. Oh, ya udah, biarin aja lah. Saya nggak mau mencampur hal-hal yang aduh lah. Saya prinsip-prinsip aja bagaimana untuk membuktikan terdakwa ini salah apa enggak sih. Kalau bersalah ya salah dan dihukum. Tapi kalau nggak bersalah ya jangan dibuat dengan dipersalahkan karena hal-hal yang bersifat formal gitu ya. Tadi kan ada syarat kalau mengeluarkan perintah pengambilan barang bukti itu harus berkoordinasi dengan baris krim ya, walaupun dikeluarkan oleh Kapolda atau Kapolres. Nah itu oleh Anda menjelaskan Bukan beda, yang dilakukan pelaminan itu boleh mengamankan sementara, bukan melakukan penyitaan. Tadi juga dalam perkara Irfan disebutkan bahwa memang pengamanan sementara itu beda dengan penyitaan, karena pelaminan tidak berhak untuk melakukan penyitaan. Penyitaan baru menggunakan ada berita acara penyitaan. Tapi kalau mengamankan sementara itu supaya dalam usaha penyidikan gitu. Itu tidak ada Di dalam Perkadi Propam ya, Propam itu Paminal ya, mempunyai kewenangan untuk mengamankan orang dan barang. Nah, barang itu setelah diamankan tentunya diserahkan kepada penyidik. Itu yang terjadi, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Dan itu tertulis di pasal 8 huruf F Perkadif 1 tahun 2015. Oke. terima kasih. Siap. Yuk. Terima kasih.